Program satu Radio Republik Indonesia Jember. Selamat siang pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Isnizar Sufi temani Anda di program Healthy Morning. Pendengar, pagi menjelang siang ini menjadi waktu yang hangat karena selain matahari sudah bersinar cukup terik ya, ini bisa jadi adalah pertengahan aktivitas di mana Anda mungkin yang sudah mulai menjalani aktivitas dari pagi. Nah, ini jam-jam yang mulai rawan capek nih ya, karena mendekati istirahat, ngantuk juga, apalagi kalau mungkin pekerjaan Anda erat kaitannya dengan fisik. Nah, pendengar, pagi menjelang siang kali ini kita akan coba ulas berkaitan dengan istilah loro boyo atau sakit punggung, mendengar Pro 1 ya. Ini di masyarakat agromedis baiknya dipijat atau disuntik ya. Kalau mungkin istilah disuntik masih sangat jarang, tapi kalau dipijat, nah loro boyok sedikit ini udah dipijat. Apakah ini memang secara medis dibenarkan? Apalagi kalau kita lihat sekarang bahwa banyak masyarakat bukan hanya orang-orang yang sudah berumur ya, tapi anak-anak muda ini sudah banyak yang mengeluhkan yang namanya loro boyo alias sakit punggung. Kita akan coba bedah di kesempatan siang hari ini. Sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Jember ada Dr. Ervan Effendi, spesialis anestesi, Fellow Interventional Pain. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah ya, kita pada siang ini sudah bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Diskusi hal yang sangat penting ya, karena nyeri itu hampir diderita oleh banyak pasien, karena 80% pasien datang ke dokter itu 80%? Iya, itu mengalami nyeri. Apapun penyebabnya itu. Iya. Dokter, mohon maaf, ini sepertinya posisinya kurang dekat dok. Kurang dekat. Nah, seperti itu. Nah, ini baru jelas nih ya. Oke. Jadi tadi itu angka yang cukup mencengangkan dok, 80% dok. Iya, itu nyeri apapun. Misalnya orang tipes itu kan juga pusing, ya itu nyeri juga itu. Jadi memang keluhan nyeri yang secara umum atau yang khusus itu memang angkanya cukup banyak itu yang datang ke tempat dokter itu. Iya, oke. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang penyebabnya diketahui, ada yang belum diketahui penyebabnya. Nah, ini mungkin menjadi hal dasar yang harus diketahui oleh masyarakat dok. Sebenarnya penyebab dasar loro boyo atau nyeri di punggung itu kalau secara umum itu disebabkan oleh apa sih dok? Oke ya, terima kasih ya. Ini kalau kan tadi kita berhidup di area atau masyarakat agromedis ya, dimana di sini ada budaya ya seperti yang dijalani oleh masyarakat ini kan rata-rata dipijat dulu ya sebelum melangkah ke diurut medis ya, diurut lah itu cukup membantu. Artinya loro boyo yang kalau di bidang medis itu kan harus kita tegakkan diagnostiknya dulu. Jadi kalau loro boyo itu ada katakanlah mungkin ada 16 sumber penyebab yang menjadikan sakit boyo itu ya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat itu. Mulai dari sekedar otot ya, yang spasme atau mungkin ada tendon yang radang atau ada sendinya yang radang bahkan ya, mungkin sampai yang berat mungkin sarafnya kejepit misalnya itu. Nah, itu menjadi poin-poin yang dalam hal medis itu harus ditegakkan. Tapi alhamdulillah selama ini walaupun diagnostiknya belum tegak, dengan fasilitas yang diberikan oleh masyarakat dengan dipijat itu sembuh gitu loh. Jadi jadi mungkin sehingga orang tidak berpikir sudah dipijat sudah gitu. Itu sudah mencukupi untuk memberikan keluhan yang disebut dengan loro boyo tadi itu. Iya, Dokter Ervan tadi ternyata pijat sederhana yang diberikan ini cukup membantu sebelum ada diagnosa secara medis. Nah, saya dengar katanya mijet pun ini nggak boleh sembarangan ya dok ya? Ya betul. Jadi kalau ada misalnya gini, karena kita mungkin lebih masuk ke ini ya, ke topik yang utama sebenarnya. Loro boyo ini kita angkat untuk masuk yang topik yang lebih utama, yaitu tentang nyeri, tentang pain ya, nyeri sendiri. Karena nyeri ini sejak tahun 1996 itu sudah menjadi tanda-tanda vital yang kelima yang sudah dimasukkan di dunia internasional. Kalau dulu kita hanya mengenal
vital sign itu hanya tensi, itu berapa tensinya normalnya, 120/80 itu normal. Kalau 200 itu jelas hipertensi gitu ya. Kemudian yang vital sign yang kedua misalnya suhu ya, suhunya berapa, 36, 37 normal ya, 37, sekian lah. Kalau 35 kan sudah hipotermi, kalau 39 ya sudah febris ya. Itu tubuh kita itu bertahan pada angka yang normal, vital sign itu. Kemudian yang berikutnya laju nafas ya, rate itu ya, laju nafas atau respirasi rate itu ya. Misalnya kalau normal itu ya di angka 12, 16 ya, 18 itu mungkin masih normal. Tapi kalau sudah 30 itu kan sudah tidak normal untuk orang dewasa. Nah, itu menjadi tanda-tanda yang harus dilihat pada pasien yang datang ke tempat praktik kita. Yang berikutnya lagi adalah apa? Tadi sudah tensi, nadi belum ya. Nadi itu di angka 80-an lah gitu. 60-80. Kalau di bawah 60 mungkin bradikardi namanya. Kalau di atas 100 itu sudah takikardi. Laju ritme nadinya tidak normal itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang vital sign yang dimasukkan di dunia internasional tuh, yaitu tentang nyeri ya, dimana diharapkan manusia itu tidak boleh ada keluhan nyeri sehingga sekarang ada isu yang sangat santer, yaitu Global Watch Against Pain. Jadi dunia bagaimana mengatasi nyeri yang dari angka waktu ke waktu cukup banyak dan penanganannya itu belum maksimal, dan justru akibat penanganan tidak maksimal timbul efek samping baik itu efek samping dari penyakitnya atau efek samping dari tata laksananya itu ya. Nah, di sini tata laksananya yang tadi itu apakah dipijet atau disuntik pijet yang bagaimana, suntik yang bagaimana, itu yang mungkin ranahnya mungkin pada kasus-kasus nyeri yang sifatnya berat dan mungkin kronik ya. Nah, kronik itu batasannya 3 bulan. Jadi kalau nyerinya itu masih seminggu, 2 minggu, itu mungkin dipijat boleh, disuntik biasa juga boleh. Tapi kalau sudah kronik, sudah lebih dari 3 bulan, itu harus hati-hati karena ini sudah masuk ke nyeri kronik yang sakit tidak hanya organnya tapi juga saraf yang menghantarkan nyerinya itu juga ikut sakit. Dokter, ini menarik tadi Dokter Ervan ini menjelaskan bahwa kalau masih dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu, ini berarti masih wajar, masih akut ya. Masih akut. Dimana akut itu tata laksananya lebih sederhana ya. Kemudian ini akan bermasalah apabila sudah masuk ke ranah lebih dari 1 bulan seperti 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kemudian bagaimana dok kalau misalnya dia memiliki kondisi nyeri dalam tubuhnya seminggu tapi udah nggak tertahankan, misalnya udah wah sakit banget, itu apakah langsung kita bisa menuju ke tenaga medis atau sabar aja dulu, mungkin dipijet dulu, terapi dulu, seperti apa? Ya ini nyeri itu kan satu kondisi yang tidak nyaman, apalagi kalau skor nyerinya itu tinggi. Jadi pada pasien, kalau pasien itu mengeluh nyeri, kita tidak boleh mengatakan misalnya ini biasa nih sakitnya seperti misalnya yang sering terjadi tuh ngantar bapak ibunya atau mbahnya ya sakit ke dokter gitu, loro boyok. Mbahnya sudah mengatakan ini boyok saya sakit. Terus kalau yang mengantar itu datang ke dokter mengatakannya apa tentang penyakit mbahnya? Biasa dok loro tuwo kan. Penyakit tuwek ya dok ya. Penyakit tuwek biasanya dok ya. Lah ini kurang bijaksana karena nyeri mengajarkan kita itu, kita memang nyeri itu subjektif. Kalau pasien mengatakan nyeri ya kita harus percaya bahwa dia itu nyeri sampai nanti dibuktikan memang ada penyakit lain yang mungkin tidak nyeri gitu. Emang selama ini ada pasien yang bohong dok, nggak nyeri bilangnya nyeri dok? Lah yang tidak paham itu masyarakat yang mengantar. Jadi misalnya orang sudah sepuh memang sudah dia mengeluh nyeri, bahkan mungkin sering kesakitan di rumah, sering tidak bisa tidur ya. Dibilangnya ini udah tua, sakit tua. Karena yang ngantar itu tidak paham bagaimana nyeri. Kita di sini berdiskusi bahwa nyeri itu memang subjektif. Jadi kalau orang mengatakan nyeri ya kita aware bahwa dia sakit nyeri. Apalagi kalau skornya bisa dinilai misalnya, karena nyeri kan subjektif. Nah nyerinya apa, skornya tergantung pasiennya. Kalau dia mengatakan nyeri sekali dok, mungkin skornya kalau 0 sampai 10 ya kita ranknya itu. Ini sudah 10 dok skor nyerinya, itu berarti nyeri yang luar biasa. Dan tata laksananya walaupun dia akut ya mungkin tata laksana medisnya juga harus jalan, tidak cukup hanya dengan dipijat gitu. Gitu. Mungkin harus opname dan kita berikan anti nyeri yang baik ya. Tetapi obat anti nyerinya harus kita pilihkan yang cocok untuk pasiennya
gitu. Berarti memang harus ada pemeriksaan dulu dok ya. Dulu ya. Oke. Gitu, ya. Nah, kita juga undang untuk Anda pemirsa RRI di kanal YouTube RRI Jember yang mungkin ingin tanya, ada atau pernah punya permasalahan nyeri punggung, ini nggak bisa diremehkan juga dok ya. Ya, silakan kita bisa sharing siang hari ini di kolom komentar, atau juga Anda bisa telepon kami secara langsung 0331 336652 atau di 0811 30 40911. Dok, bicara soal nyeri, sekarang itu banyak beredar dijual di modern market atau mungkin juga apotek-apotek obat pereda nyeri. Ya. Ini sebenarnya direkomendasikan nggak sih dok? Ya itu, kalau kita terkait dengan nyeri akut itu ya, di mana pemberian obatnya itu masih seminggu ya, itu mungkin masih aman ya. Tapi kalau sudah berkepanjangan sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mengkonsumsi obat itu, nah itu yang tidak dianjurkan karena obat-obat itu punya efek samping ya. Jadi obat nyeri itu punya sifat ditambah dosisnya, ditambah dengan obat yang lain dikombinasi itu. Bukan efek manfaatnya yang bertambah, tetapi efek sampingnya yang bertambah. Gitu. Namanya efek sampingnya justru ceiling effect gitu ya. Salah satu efek samping yang muncul misalnya kan obat anti nyeri itu menghambat produksi prostaglandin namanya. Prostaglandin itu satu zat yang dibutuhkan untuk melapisi lambung. Juga dibutuhkan untuk fungsi ginjal gitu ya. Nanti kalau lambungnya lapisannya menipis, ya, akibatnya terjadi iritasi terhadap lambung. Bahkan kadang-kadang pasien-pasien yang mengonsumsi obat anti nyeri datang ke tempat kita di rumah sakit itu dengan perforasi gaster, lambungnya itu pecah. Gitu. Subhanallah. Akibat mengonsumsi obat anti nyeri yang berlebihan dan banyak, dan kadang kalau ditanya keluarganya itu enggak ngerti kalau memang kebiasaan dari keluarganya yang sakit nyeri itu ya mengkonsumsi obat macam-macam, bahkan ditambah dengan obat-obat jamu. Kadang-kadang obat-obat yang dari luar yang kita tidak paham ya isinya apa itu. Itu yang menjadi keprihatinan kita ya. Kenapa sampai dunia tuh mendeklarasikan Global Watch Against Pain itu ya. Dunia memerangi nyeri karena tata laksana nyerinya itu yang kadang-kadang kurang maksimal dan menimbulkan efek samping yang cukup berat. Sampai pasiennya bisa meninggal. Bahkan kalau yang terkait dengan ginjal, terjadi gagal ginjal, harus dihemodialisis tiap minggu 2 kali ya. Karena salah satunya karena efek samping dari obat-obat anti nyeri yang punya efek samping tadi itu. Gitu. Iya. Dan ini menjadi hal yang harusnya memang difahami oleh masyarakat dok ya, bahwa memang sekali lagi nyeri tidak bisa dipandang sebelah mata, dan ketika orang sudah bahasa Jawanya sambat dok ya, lorong boyo udah sambat nyeri. Ini berarti memang ada indikasi khusus. Dan memang benar nggak sih dok, ketika orang merasakan ada yang tidak nyaman dalam tubuhnya, ini adalah satu simptom atau mungkin gejala dari adanya penyakit tertentu dok? Betul. Jadi nyeri itu kan hanya simptom sebetulnya. Dimana simptom itu harus ditegakkan diagnostiknya itu loh. Jadi no diagnostik no treatment. Kalau tidak ada diagnostik, tidak ada terapi yang baik gitu loh. Jadi untuk nyeri misalnya loro boyo ini ada 16 sumber. Nah, masing-masing sumber kalau bisa ditemukan itu pengobatannya lebih akurat sehingga dia tidak menderita nyeri yang kronik yang berkepanjangan, tapi dia harapannya sembuh gitu loh. Jadi karena apa? Karena ada basicnya atau sebab penyakit nyerinya itu kita perbaiki gitu. Misalnya contoh ini kalau rematik kalau kena lutut kan namanya agenu. Kalau kena shoulder itu ada ya, sendinya juga kena ya. Itu shoulder pain ya. Kalau di tulang belakang itu ada, namanya facet joint ya. Ada sendi di situ namanya sendi facet. Itu juga sering mengalami keradangan ya. Seperti genu lutut itu. Nah, kalau misalnya ada artritis di facet joint itu ada terapinya yang bisa direkomendasikan. Misalnya dilakukan satu intervensi nyeri itu ya. Kalau misalnya facet joint-nya itu sembuh, otomatis nyerinya hilang gitu. Jadi itu yang diharapkan dari dunia medis itu bagaimana sumbernya yang diobati, bukan hanya menghilangkan nyerinya saja gitu. Gitu ya. Berarti yang dicari adalah masalah intinya dok ya. Masalah intinya. Bukan cuman menghilangkan gejalanya dok ya, tapi intinya yang dihilangkan dok. Memang Allah memberikan kompensasi pada tubuh kita untuk sembuh sendiri gitu ya. Karena sebenarnya seperti itu ada. Ya. Jadi kalau kita misalnya udah nyeri terus kita obati dengan obat biasa ya, kemudian kita rajin olahraga, sendi kita juga akhirnya juga membaik. Itu kan kita sembuh, tapi
apa namanya, itu secara alami kalau dipikirkan secara medis tuh memang menjadi satu rekomendasi gitu loh. Jadi kita rajin olahraga misalnya, supaya sendi-sendi kita itu tetap baik ya, tetap bertahan ya. Itu tidak menyalahi aturan medis tuh, gitu begitu. Jadi fisioterapi termasuk ya, salah satunya dengan olahraga mandiri, suka renang, suka bersepeda, jalan kaki, itu merupakan satu sarana yang diberikan oleh Allah untuk menjaga tubuh kita supaya tetap fit dan fresh gitu ya. Masya gitu. Allah. Nah, ini pola hidup kalau sebelumnya kita mungkin berhadapan dengan pandemi, Dok ya. Dalam artian orang yang mager itu banyak. Orang aktivitas di rumah doang atau mungkin work from home, kerja dari rumah, Dok ya. Tapi sekarang situasinya alhamdulillah udah beda. Berarti ada banyak kemudahan untuk bisa, walaupun kerjanya seperti saya ini, Dok ya. Betul, berjam-jam duduk, Dok. Ini ternyata juga, wah, saya baca-baca berbahaya juga. Makanya saya sesekali keluar, sesekali jalan seperti itu. Nah, Dok, mungkin bagi orang yang mudah ngalami nyeri, Dok ya, sebenarnya itu apakah ada yang salah dengan cara dia memperlakukan tubuhnya, atau mungkin ada kaitannya dengan makanan, Dok? Ya, nyeri yang terkait dengan makanan itu jumlahnya tidak banyak sih sebetulnya. Oh, justru nggak banyak, Dok, ya makanannya? Ya karena selama ini kita tidak bisa menegakkan diagnostiknya, sehingga yang dijadikan tuduhan penyebabnya itu karena kolesterol, asam urat. Nah, kalau kita cek asam uratnya, kolesterolnya ya tidak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi artinya bukan penyebabnya itu bukan karena itu, tapi karena yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami. Kemudian terkait dengan kalau kita duduk terus ya, kan beban sendi kita kan statis ya, itu nggak ada peregangan atau nggak ada ini stretching. Itu juga akibatnya apa ya, timbul ini nggak sehat ya, timbul nyeri, walaupun mungkin nyerinya masalah spasme aja, ototnya yang spasme karena menahan beban itu. Gitu ya. Nanti kalau terkait dengan nyerinya yang berkepanjangan, nah itu tentu akan kita tegakkan diagnostik, misalnya dengan foto ronsen, dengan pemeriksaan fisik yang lain itu ya. Ada tes untuk menegakkan diagnostik nyerinya itu dari mana sumbernya sebetulnya begitu. Baik ya. Gitu. Kita masih undang Anda pemirsa dan juga pendengar RRI yang ingin bertanya secara langsung ke Dr. Ervan Effendi. Kita masih punya waktu hingga pukul 11 siang nanti, dan kita juga undang yang mungkin mau tanya via chat, silakan di 081130404911. Dok, kita sapa pada penanya siang hari ini. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum. Dok, saya pernah terjatuh. Kemudian saya waktu itu langsung memijatkannya ke, istilahnya adalah sangkal putung, Dok. Saya baru tahu kalau ternyata setelah kita jatuh dan kaki kita terkilir itu ternyata tidak boleh dipijat. Ini yang benar yang bagaimana, Dok? Oke, ya sebenarnya kalau habis jatuh itu istilahnya gini ya, misalnya jatuhnya terus kemudian terjadi displace itu atau fraktur gitu. Kalau fraktur kan memang tidak boleh dipijat, karena kalau itu dipijat, maksudnya gimana, Dok? Kondisi tulangnya miring gitu. Miring. Miring atau patah itu ya. Patah lah istilahnya. Patah ya. Kalau misalnya ini ya, sangkal putungnya tuh pinter, ahli misalnya. Kemudian direposisi sama dia, ditawarik gitu ya, terus supaya alignmentnya itu bagus ya. Itu sebenarnya kan kalau di dunia medis misalnya oleh seorang ortopedi kan di foto ronsen ya, kira-kira alignmentnya bagusnya itu gimana. Misalnya dengan foto, dengan pemeriksaan pembuluh darahnya, misalnya nerve ya, vena, terus arterinya gimana, pulsasinya gimana, ada efek samping enggak, mungkin justru malah nerve-nya atau pembuluh darahnya kecepit, nah itu malah iskemik ya, kalau iskemik malah nekrosis nanti kan gitu. Jadi memang terkait dengan sangkal putung ini barangkali ya perlu kita sebagai masyarakat harus cerdas gitu ya. Artinya oke lah kalau misalnya sangkal putung itu punya ilmu ya, kemudian ditawarik itu alignmentnya supaya bagus ya. Tapi alignmentnya bagusnya itu kan kita bisa merasakan, oh ternyata setelah ditarik enak jadinya, lurus ya, kanan kiri simetris, tidak ada yang ini ya, yang memendek atau memanjang gitu ya. Mungkin itu salah satu yang bisa ditandai gitu ya. Tetapi kalau sekarang itu
sepertinya kan dokter banyak itu. Iya, oke. Kenapa selain ke sangkal putung kok tidak ke medis ya, supaya bisa tegak diagnostiknya ya. Maksudnya jelas ya dok jelas ya. Tuh ya. Ini yang bermasalah mana? Berarti secara tidak langsung dokter dalam artian nggak boleh analisa ngawur ya dok ya. Ya artinya kalau mau second opinion ya, kadang-kadang kan masyarakat tuh ke dokter juga second opinion ke orang lain, misalnya sudah rawat di rumah sakit tuh ya, terus dia nggak puas kok nggak sembuh-sembuh, terus ada orang pinter datang untuk khas Jember tuh ya, terus dia nyari second opinion ke orang pinter tadi itu, terus orang pinternya itu menyarankan dibawa pulang aja udah kita rawat di rumah kan itu ya. Nah itu kan salah satu ya yang terjadi di masyarakat kita. Sebaliknya mungkin juga harus dikembangkan oleh pemikiran masyarakat kita itu yang cerdas itu. Kalau sudah dirawat oleh sangkal putung ya, terus kok enggak sembuh, kenapa kok enggak nyari second opinion ke dokter misalnya? Jadi bukan dibiarkan dok ya? Bukan biarkan, bukan digandoli di sana, misalnya dirawat sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, tanpa diagnostik yang pasti. Artinya di sini kan ada kolaborasi ya. Kita mencari win-win solution lah, bagaimana supaya yang terbaik untuk pasien itu ya. Nah dulu seperti zamannya dukun bayi, orang melahirkan di dukun bayi itu ya, kan waktu itu banyak infeksi ya sehingga antara dokter obgyn dengan dukun bayi itu ada kolaborasi, ada pembinaan lah. Pembinaan bagaimana menolong partus yang baik gitu ya. Nah, barangkali juga untuk fraktur itu barangkali juga ada pembinaan itu. Jadi ada sekolah khusus sangkal putung, ini konsultasi juga ke dokter ya. Makanya itu ada kombinasi sehingga dipilihkan yang terbaik untuk pasiennya bagaimana. Artinya satu sisi tidak boleh gandoli pasiennya sampai tidak boleh ke dokter, itu ya lebih baik itu yang tidak boleh begitu. Nah itu yang kadang-kadang tidak menemukan titik yang terbaik untuk pasiennya gitu. Ya berarti kan masyarakatnya juga harus cerdas dok ya, dalam artian bahwa ketika kita bukan dalam tujuan untuk meremehkan profesi sangkal putung dok ya, dalam artian orang bisa saja mungkin tadi dokter bilang ketika sangkal putungnya paham ini dibenarkan jadinya sembuh, tapi ketika ada opsi bahwa setelah ke sangkal putung tidak sembuh-sembuh, nah ini jangan ragu untuk ambil opsi yang kedua ke medis. Siapa tahu penanganannya salah dok ya. Dan itu memungkinkan sekali dok untuk salah dok ya. Kayak seperti nyeri itu ya. Misalnya salah satunya itu nyerinya. Nyeri itu kan simptom. Kalau sudah ditangani oleh seseorang terus kok masih nyeri terus ya, itu berarti harus dikonsulkan ke dokter misalnya tertentu yang terkait dengan nyeri, dokter saraf ya, atau ortopedi atau dokter reak medik atau dokter bedah saraf misalnya, untuk mencari solusi. Ini ternyata masih nyeri, kalau ada nyerinya berarti kan belum sembuh gitu ya. Itu salah satu metode kalau kita mau masuk ke satu proses penyembuhan penyakit. Dalam hal ini mungkin habis jatuh dipijit itu mungkin sudah berlalu kan, mungkin bapaknya bertanya itu memang sudah dipijit itu. Boleh nggak boleh itu ya, kalau kita mau mengatakan nggak boleh, buktinya masyarakat kita juga ada yang sangkal putung dan sembuh gitu. Tapi kalau secara medis dok, dari sudut pandang medis itu sebenarnya nggak boleh dok, atau gimana? Nah, kalau sudut medis kan mestinya harus tegak dulu diagnostiknya, jadi baru boleh tindakan apa yang dipilihkan itu. Oke. Misalnya kalau frakturnya tuh berat, nah, karena mungkin dilakukan dengan cara yang sederhana itu. Gitu. Iya. Kemudian dok, penggunaan alat bantu dok, misalnya ketika ada kakinya yang nyeri atau mungkin tangannya yang nyeri, kan kadang orang tuh butuh semacam gip istilahnya dok ya, untuk penopang tangan atau mungkin kaki. Apakah ini sangat direkomendasikan dok untuk dipakai? Oke, kalau tidak patah ya, tidak ada patah, itu berarti nyerinya kan bukan karena tulangnya ya, mungkin karena yang lain. Ya, kalau nyerinya karena yang lain, yang lebih baik mungkin ya tadi itu ditegakkan diagnostiknya dulu. Perkara menggunakan krek atau menggunakan kursi roda ya, atau apalah yang lain yang untuk membantu aktivitasnya itu, tapi itu ya tidak bisa disalahkan karena orang hidup kan memang harus aktivitas. Betul. Ya, apalagi usia masih muda ya. Nah, dengan beraktivitas paling tidak itu dia bisa mengurangi social pain itu ya. Karena nyeri itu pada titik tertentu dia menjadi total pain, nyeri yang total. Bukan hanya fisiknya yang nyeri tapi juga psikologisnya ya, kemudian mungkin juga sosialnya, mungkin juga apalagi pendapatannya itu ya kalau tidak kerja. Iya, mau nggak mau walaupun nyeri tetap kerja dok ya. Apapun yang dipakai untuk membantu, apakah itu pakai krek itu ya dibolehkan sampai nanti mungkin
kalau memang berminat untuk menegakkan diagnostiknya, sudah sadarnya, saya harus ketemu dokter yang bisa menemukan penyakit saya ini apa sebetulnya. Nah itu mungkin salah satu poin yang bisa ditambahkan di situ. Begitu, iya, ya. Oke. Bagi masyarakat mungkin Anda yang ada kaitannya mungkin pekerjaannya dengan fisik yang rentan loroboyo, Anda bisa berbagi pengalaman di kesempatan siang hari ini. Kita masih tunggu Anda yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada dokter. Silakan ya 0331 336652 atau bisa di kolom WhatsApp kami 081130409111. Kita akan coba kembali setelah yang satu ini. Pendengar Pro 1, Anda kembali bersama siaran kami dalam program Healthy Morning Pro 1 RRI Jember, yakni kita membahas di kesempatan siang hari ini tentang loroboyo di masyarakat agromedis. Ini baiknya dipijat atau disuntik ya. Dan kita masih bersama dengan Dr. Ervan Effendi siang hari ini di Studio Pro 1. Masih semangat ya dok ya? Ya, dok, kemudian kita melihat dan juga mengacu pada pola hidup masyarakat saat ini. Ternyata loroboyo ini bukan hanya dialami oleh orang tua dok ya, bahkan anak-anak sekarang itu tasnya berat-berat dok. Itu menyebabkan yang namanya juga loroboyo. Kemudian juga aktivitas baik itu di sekolah atau juga di kampus ini tidak jarang mereka bukan hanya secara psikis ya atau mungkin mental juga, tapi juga secara fisik ini juga diuji dengan beban yang begitu berat sehingga rentan yang namanya loroboyo. Kalau pandangan dokter sendiri melihat fenomena seperti ini di kalangan masyarakat dan anak muda seperti apa dok? Ya ini memang cukup banyak ya, masih muda terus sakit boyok itu ya, karena ya tadi itu dinamika tubuhnya mungkin tadi bersama mager itu ya satu sisi aja, misalnya pekerjaannya ya sekolah terus bawa tas yang berat gitu ya. Sementara tidak pernah olahraga gitu. Memang olahraganya itu yang perlu ditambahkan di sekolahnya itu supaya gerakan dari kelenturan dari tulang belakang itu lebih tetap terjaga itu. Apalagi kalau misalnya anak sekarang main game online, kalau di rumah itu kan sudah mager juga, jadi sudah bawa tas berat sampai di rumah mestinya segera mandi, segera menyelesaikan tugas-tugasnya, ternyata enggak, mager main game. Sehingga fleksibilitas dari tulang belakangnya itu tidak baik gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu dibenahi. Saya kira itu olahraga itu untuk orang muda itu bukan tidak penting, tetap penting gitu. Jadi justru penting banget ya dok ya. Itu bukan hanya pada orang tua yang sudah manula, sudah mulai ada degeneratif disease, tapi juga pada orang-orang dewasa muda atau masih muda itu. Untuk zaman sekarang itu mungkin game online-nya harus dikurangi lah itu. Iya. Begitu Mas ya. Dok, ada pertanyaan di kolom YouTube ya, dari saudari Leli Agustina. Selamat pagi Dokter Ervan. Ya, dari Fitri dok mau tanya, kalau kita sering loroboyo waktu bangun tidur itu apakah normal atau tidak dok? Nah itu kalau melihat dari gejala yang muncul ya, mereka yang habis bangun tidur terus nyeri, untuk gerak pertama kali itu nyeri terus lama-lama agak siang sudah sembuh, biasanya tuh kena artritis. Artritis atau itu apa sih dok? Radang sendi. Di lutut namanya wagenu itu, radang sendi lutut ya. Kalau di tulang belakang namanya facet joint, itu ada sendi facet di sana. Nah itu facetnya itu mungkin mengalami artritis, ya begitu. Kemudian apakah itu sehat? Normal atau enggak itu? Normal enggak? Ya enggak normal. Normalnya orang itu kan enggak sakit. Iya, bangun tidur tuh harusnya fresh ya. Fresh mestinya, bukan lama sakit itu. Oke. Gitu. Jadi memang kayaknya artritis itu banyak sendi yang bisa terkena ya, tidak hanya lutut atau bahu dan lain-lain, leher ya, tapi juga mungkin di tulang belakang itu banyak yang kena juga. Terus penanganannya bagaimana ya? Tadi itu olahraga mungkin harus dilanjutkan. Kalau memang tidak sembuh dengan konvensional harus konsultasi ke dokter, apalagi nyerinya itu sudah lebih dari 3 bulan ya, hilang kambuh sampai lebih dari 3 bulan, mungkin sudah waktunya untuk dikonsultasikan ke dokter. Jadi kalau sudah merasakan gejala ini, kalau mungkin masih berminggu-minggu nggak usah periksa dulu, tapi kalau udah berbulan-bulan dok udah harus periksa seperti itu dok? Ya periksa, dan kita sekarang tuh ada
yang disebut suntik itu tidak hanya suntik bokong ya. Jadi suntiknya itu kita diagnostik di mana titik nyerinya itu. Kalau misalnya di faset, ya fasetnya itu kita jangkau dengan alat-alat tertentu, misalnya bisa menggunakan, kalau di kamar operasi bisa pakai siam gitu ya. Atau kalau misalnya di fasilitas yang ada USG-nya bisa pakai USG guiding gitu ya. Dengan USG tertentu dia bisa mencapai faset joinnya itu, terus kemudian dengan jarum yang agak panjang sedikit kita guiding ke sana, kita masukkan obat-obatnya ke sana supaya terjadi perbaikan yang lebih signifikan itu. Baik gitu. Ya. Terima kasih dokter, semoga ini menjawab pertanyaan dari Kak Leli Agustina. Kak Fitri yang mau tanya silakan ya, sudah bisa, monggo langsung kirim pertanyaan di via chat atau bisa telepon kami ya di 0331 336652 pemirsa, dan juga di 0331 0811 3040 911. Kemudian dok, tadi gejala bangun tidur yang tidak normal ya. Kali ini mungkin kepada kondisi yang akut dok, dalam artian dia itu intensitas sakit punggungnya ini sudah terus menerus dan sering banget mengkonsumsi yang namanya obat penghilang nyeri. Apakah ini masih diperbolehkan? Kemudian kalau diperbolehkan, batasannya sampai berapa lama dok dia bisa mengkonsumsi obat dengan gaya hidup seperti itu dok? Jadi kalau sebenarnya gini, intervensi atau penanganan nyeri yang sebetulnya diberikan kepada yang sifatnya kronik ya, lebih dari 3 bulan itu, yang indikasinya sangat kuat ya, itu juga bisa dikerjakan pada yang kondisi akut ya. Apalagi kalau orangnya tidak tahan sakit. Kadang-kadang obat anti nyeri yang diberikan itu yang beredar di pasaran itu kan kelompoknya yang NSAID biasa ya, yang bekerja untuk meredam nyerinya itu yang di tingkat perifer. Karena nyeri itu sarafnya bisa sampai ke sentral, ada 4 tahap, ada transduksi, modulasi, persepsi ya. Itu mulai dari saraf perifer yang di tempat yang sakit, kalau di pinggang itu di pinggang, kemudian dia naik melewati garis tengah di tulang belakang, kemudian dia menyilang, kemudian dia naik ke otak itu ya. Itu kalau sarafnya sudah terjadi sensitisasi itu ya, sudah terangsang di situ, maka tidak cukup obat nyerinya tuh hanya yang bekerja di perifer saja, obat yang bekerja di sentral juga harus diberikan gitu. Begitu. Untuk kalau kita masih memilih terapi menggunakan obat oral maksudnya ya, obat pil itu ya. Ada pedoman dari WHO ya, step ladder dari WHO itu membuat satu tangga ya. Kalau nyerinya ringan itu obatnya pilihannya misalnya paracetamol itu, atau asamefenamat misalnya. Terus kalau tangganya agak naik sedikit mungkin ditambah dengan ajuvannya mungkin opiat yang lemah itu ya, pakai tramadol atau kodein. Kalau sudah naik tahap ketiga mungkin pakai morfin misalnya untuk obat yang bekerja di sentralnya itu, ditambah dengan obat-obat yang bekerja di perifer seperti paracetamol atau asamefenamat atau ibuprofen atau ketoprofen itu ya. Kalau sudah tahap 3 itu juga terlewati, sudah tahap 4, nah itu matikan sarafnya itu, saraf nyerinya. Harus dimatikan. Harus dimatikan saraf nyerinya. Artinya dimatikan tuh dilakukan suatu neurolisis atau pakai radiofrekuensi ya, dilakukan suatu RF. Radiofrekuensi di mana saraf yang menjadi sumber nyeri itu kalau gampangannya itu dineurolisis lah gitu. Dineurolisis itu tidak berarti kemudian dia tidak bisa tumbuh lagi, nanti setahun dia bisa kembali lagi sarafnya itu. Seperti itu. Pengelolaan nyerinya seperti itu. Nanti yang penting pada saat ini supaya tidak tergantung dengan obat-obat yang berbahaya, yang merusak ginjal dan lain-lain itu, saraf nyerinya harus diinaktivasi lah istilahnya. Ya, tapi itu masih bisa tumbuh lagi dok ya, sarafnya? Tumbuh lagi, itu saraf nyerinya aja yang diinaktivasi. Kalau saraf yang lain ya enggak. Kan saraf itu ada saraf motorik yang bertanggung jawab terhadap gerakan, ada saraf otonomik yang terhadap fungsi-fungsi organ dalam kita ya. Itu ya tidak dipengaruhi oleh tindakan kita tadi itu. Gitu, ya. Jadi berarti melakukan pengobatan atau mungkin terapi dengan obat juga harus hati-hati dok ya, karena ketika mungkin sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan, hati-hati dok ya, karena ketika mungkin sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan tapi ternyata obat tersebut tidak menjangkau saraf yang sakit, sentral. Jadi, nyerinya itu mungkin masih skornya masih tinggi. Sudah dok, saya ini sudah mengkonsumsi obat 3 macam dok, bahkan mungkin sudah ditambah dengan obat-obat
yang produk dari luar kayak misalnya Binahong gitu. Kita berikan jamu-jamu dan lain, tapi masih tetap kesakitan sampai timbul komplikasi, lambungnya pecah, yang datang ke rumah sakit dengan orangnya tidak sadar ya, itu harus operasi dan lain-lain. Itu mungkin kalau misalnya obat oralnya itu bisa kita manage dengan baik ya, dan aman, yang tidak menimbulkan efek samping yang banyak terjadi itu, mungkin jika masih direkomendasikan untuk memberikan obat oral saja. Saya punya pasien sampai sudah 2 tahun ini mengkonsumsi obat yang kita berikan ya, dan nyerinya menghilang timbul, tapi dengan obat itu terkontrol dan efek sampingnya minimal. Kenapa? Obatnya kita pilihkan yang memang aman untuk dia gitu. Obatnya apa ya? Satu yang bekerja di perifer, satu yang bekerja di sentral. Itu kita ambil dari step ladder WHO-nya itu, kita pilihkan kepada pasien itu. Gitu, jadi sekali lagi jangan sembarang konsumsi obat, apalagi mungkin tidak tahu ini obat ini fungsinya ke saraf yang mana, seperti itu Dok ya. Iya, betul. Apalagi kalau obatnya itu tadi multi drug, tidak hanya 1 macam, 2 macam, 3 macam, tapi bekerjanya sama-sama di perifer itu loh. Jadi obat 3 macam tapi bekerjanya di perifer itu kan, yang sentralnya tidak terpengaruh. Akhirnya apa, nyerinya tetap hebat gitu. Yang skor nyerinya 8 tetap 8, bahkan kalau turun mungkin hanya 6 gitu. Karena tidak tepat sasaran obatnya. Tidak tepat sasaran, itu tidak efektif obatnya. Gitu, ya. Dan sekali lagi kesimpulannya berarti adalah ketika Anda sudah mengalami gejala-gejala yang mungkin mengkhawatirkan dan Anda mungkin belum pernah merasakan ini sebelumnya, ada baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Dok ya. Betul, sehingga tepat guna penanganannya seperti apa, nyerinya ini dari mana, dan jangan sampai konsumsi juga obat sembarangan, karena dokter juga seperti dijelaskan di awal sampai pernah menerima pasien yang kondisi lambungnya rusak Dok ya. Pecah ya Dok ya. Lubang. Karena lambung itu lubang, terus isinya kan masuk ke peritoneum, ke sekitarnya itu. Dan itu lebih berbahaya lagi Dok ya. Nah, itu malah menyebabkan sepsis. Orangnya akhirnya infeksi, karena kan usus kita kan banyak mengandung kuman. Kalau kuman itu masuk ke sirkulasi, itu beredar lah, kuman itu masuk ke sirkulasi. Itu angka kematiannya kalau sudah terjadi proses gastro itu cukup tinggi. Dan itu terakhir-terakhir ini ya, bukan terakhir ya. Mungkin sekarang ini baru kita alami ya, tiap 3 hari itu ada satu datang pasien dengan perforasi gastro karena mengkonsumsi obat-obat NSAID atau obat-obat anti nyeri yang berkepanjangan. Karena dia mengeluh kepada keluarganya, dianggap sebagai sakit tua itu ya. Jadi udah ini sakit tua Pak, akhirnya ternyata sudah diobatkan ke dokter atau kemana itu tetap tidak sembuh. Akhirnya pasiennya mencari obat sendiri, menambah obat yang dari warung-warung itu, yang kadang-kadang justru mengandung obat-obat yang efek sampingnya lebih berbahaya daripada obat yang beredar di apotek. Begitu. Jadi memang obat-obat yang saat ini mungkin banyak diiklankan di media-media seperti televisi, radio dan sebagainya, itu juga bukan menjadi satu parameter bahwa ini obat ini cocok dan bisa digunakan terus ya Dok ya. Betul. Yang paling baik itu sebenarnya itu periksa dulu, karena kan diagnostiknya itu harus tegak dulu. Jadi kan kita pahami bersama bahwa nyeri itu satu simptom, satu gejala dari proses bahwa tubuh kita ada yang sakit. Gitu. Nah, yang sakit di mana, sakitnya apa? Nah itu yang mungkin harus lebih ditegakkan. Apalagi sekarang kan akses untuk kesehatan kan tersebar mudah ya Dok ya. Bahkan sekarang itu satu puskesmas mungkin dokter umumnya itu sudah 7. Kalau dulu kan hanya 1 atau 2. Sekarang mungkin sudah dipenuhi, rasionya antara penduduk dengan dokter itu sudah lebih baik. Jadi akses ke sana itu mungkin lebih mudah. Alangkah baiknya kalau diagnostiknya tegak dulu, baru kita memilih obatnya. Kalau diagnostiknya belum tegak, kita memilihkan obatnya, ya obatnya yang aman untuk pasien tersebut. Berarti keliru Dok ya kalau misalnya orang mencari obat dulu baru diagnostik. Ya untuk sementara 1-2 hari, 1 minggu enggak apa-apa lah, silakan. Kalau enggak sembuh ya segera mencari konsultasi ke dokter. Kira-kira penyakitnya apa gitu ya. Baik, ada waktu 5 menit ke depan, Anda bisa manfaatkan untuk berkonsultasi dan juga bertanya kepada Dr. Ervan Effendi di kesempatan siang hari ini, masih di program Healthy Morning. Kemudian mungkin menjadi poin kita Dok ya, berkaitan dengan loroboyo di masyarakat agromedis ya, dipijat atau disuntik. Nah saat ini dokter tadi sudah mengatakan bahwa
sebenarnya akses untuk mengetahui dan mendiagnosa penyakit kita atau apa itu sudah banyak dok ya. Udah ada kemudahan seperti itu. Memang stepnya nggak harus langsung ke dokter spesialis ya, tapi memang baiknya ke dokter spesialis biar tahu segera seperti itu. Kemudian dok, di tengah-tengah budaya masyarakat yang mungkin masih mengandalkan mohon maaf ya, apa ya, mengandalkan kemampuan untuk menganalisa penyakitnya sendiri. Ini nggak apa-apa, cuma nyeri biasa. Ini penyakit tua. Nanti lama-lama sembuh sendiri. Udah banyak kok obat di masyarakat. Nah, kalau dari dokter sendiri dok, apa himbauan terpenting bagi masyarakat yang mungkin masih punya stigma seperti itu dok? Iya, oke. Nyeri itu memang subjektif ya. Artinya kalau masa kita itu misalnya ya, kebanyakan kita kan, masa kita kan petani ya. Petani itu kan kadang punya rezeki kalau pas panen. Kalau nggak ada panen kan nggak ada rezeki. Tapi rata-rata petani kita itu mentalnya dan apa ya istilahnya ketahanannya dari segi fisik dan psikologi itu cukup bagus ya. Artinya terlatih di lapangan. Terlatih di sawah lah ya. Jadi mereka tidak harus mencari ke dokter spesialis, enggak. Kayak saya ditangani sendiri juga kayaknya sudah memadai. Cuma mereka harus kita berikan kepahaman ya bahwa obat-obat itu punya efek samping. Apalagi kalau nyerinya itu memang cukup berat. Karena apa? Karena kita yang datang ke tempat praktek dokter yang spesialis itu kadang-kadang yang seringkali itu memang dia sakit nyeri sudah diobati, disuruh istirahat, orangnya tidak mau ya, tetap bekerja para petani kita itu. Bahkan nyeri itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, udah ini biasa aja nyeri itu. Yang dari pihak dokter kita maunya itu kan membantu supaya tidak terganggu aktivitasnya. Kalau dia petani, kalaupun sembuh ya nanti bertaninya justru lebih produktif lagi. Karena apa? Karena sudah bebas dari nyeri itu. Itu harapannya dokter itu. Sehingga tetap dianjurkan untuk mencari diagnostiknya apa sebelumnya penyakitnya. Karena apa? Karena mereka-mereka yang sudah ada gejala-gejala nyeri dan dianjurkan untuk istirahat tidak mau, kadang-kadang kalau diteruskan pekerjaannya dan bekerjanya itu lama-lama sarafnya yang kena tidak hanya satu saraf tapi juga banyak saraf yang berarti kena. Bisa menyebar juga dok ya? Bukan menyebar, karena gini, kalau nyeri itu apa ya, ortostatik dari tubuhnya kadang-kadang kan tidak stabil. Kadang-kadang orang nyeri kronik kemudian jalannya pincang ya, karena ada satu sendi mungkin yang mengalami apa namanya menyatu tuh ya, tulang korpusnya menyatu sehingga kadang-kadang memendek ya. Akibatnya jalannya dia tidak simetris lagi, sehingga beban tubuhnya pada satu sisi. Nah pada saat kondisi seperti itu kan semestinya mereka tidak bekerja berat lagi kan gitu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Mereka dianggapnya itu sudah biasa bekerja berat lagi, sehingga akhirnya apa ya, karena tulangnya tidak simetris, akhirnya bebannya itu ya mengenai saraf yang lain. Artinya gini, kalau saraf nyeri kan letaknya kan di samping kanan gitu ya, di samping agak ke lateral lah, bukan di depan. Kalau saraf motorik kan di depan. Nah kalau pada saat sudah tidak stabil tubuhnya ya, terus dia tetap dipakai untuk bekerja, otomatis nanti saraf yang letaknya di depan ikut terpengaruh gitu, ikut terkompresi gitu. Nah itu yang terjadi pada beberapa kasus ya, apa karena dia tidak mau disuruh istirahat, tidak mau. Angel dok ya. Iya, berarti memang kita bisa simpulkan bahwa kerusakan atau permasalahan pada satu saraf ini juga bisa berdampak pada kerusakan saraf yang lainnya, dikarenakan ada kerusakan fungsi ya dok ya. Betul, dan ini kalau dibiarkan tidak istirahat, kemudian tidak tahu cara penanganan yang tepat, ini fatalnya nanti bisa berdampak pada kondisi fisik yang lebih parah ya dok ya. Makanya kalau di dunia agromedis seperti di tempat kita ini, katanya kalau di Jepang tuh satu petani mengelola 10 hektar tuh mampu, karena dia punya alat yang canggih gitu ya. Yang kerja mesinnya dok ya. Yang kerja satu tapi dia alatnya canggih, sehingga dia bisa mengelola tanah berhektar-hektar. Nah di tempat kita kan cara bekerjanya kan manual itu, jadi konvensional. Nah itu mungkin makanya ini kan harus holistik ya penanganannya, tidak hanya menangani satu sumber saja, tapi mungkin juga yang lainnya juga mungkin ikut dibenahi. Misalnya pakai asuransi, kalau petani itu sudah sakitnya sudah tidak membolehkan dia bekerja, ya mungkin
dia menggunakan asuransinya untuk pengobatan dan lain-lain begitu. Oke, baik. Ini menarik dok, semoga membuka mata hati dari masyarakat ya untuk tidak mengenyampingkan yang namanya loro boyok atau sakit punggung pendengar prostat, tapi ternyata ya kita masih jumpai masyarakat yang kekeh dengan pemahamannya bahwa ya nanti juga sembuh-sembuh sendiri seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa gejala yang sudah ditunjukkan kode ya kode dari tubuh yang sudah ditunjukkan ini kita abaikan begitu saja. Terima kasih Dr. Ervan Effendi, spesialis anestesi fellow interventional pain, atas waktunya untuk mengisi di Pro 1 RRI Jember. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada pemirsa. Jadi kalau dunia sudah mencanangkan ya Global World Against Pain, itu Jember, mari kita memerangi nyeri di Jember ini dengan cara yang bijaksana ya, dan kita bantu masyarakat kita supaya sembuh dari nyeri yang kronis ya, atau nyeri yang diderita, apalagi ya skornya tinggi itu ya sampai 10 nyeri hebat ya, itu menjadi prioritas kita untuk kita bantu. Dan fasilitas kesehatan yang ada di tempat kita sudah tersebar dan bisa dijangkau ya setiap saat ya, monggo. Tidak harus ke spesialis ya, ke dokter umum, ke Pak Mantri boleh ya. Untuk mencari pertolongan, tetapi harus cerdas bahwa kalau nyerinya itu sudah lama tidak sembuh, memang harus mencari pertolongan ke dokter spesialis ya. Baik ya. Terima kasih dokter, sampai ketemu kembali insya Allah di kesempatan yang lain. Salam sehat dokter, juga sehat untuk masyarakat ya, dimanapun berada. Saya Nizar Sufi, pamit dulu, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.